dari rautan benang dan kekuatannya aneh banget guys. Kalau di Indonesia mungkin boneka ini kayak boneka santet lah. Tapi kelebihannya boneka ini akan menirukan segala aktivitas dari orang yang ditargetkan. Dia makan, dia mandi, dia ngomong di bibir atau ngomong dalam hati. Bisa kita lihat dan dengarkan guys. Tapi dalam jangka waktu tertentu boneka ini akan memanipulasi semuanya. Hingga akhirnya yang terjadi pada pemilik boneka itu parah banget guys. Kalian harus tahu. So tanpa banyak ngangingung-ngengung lagi, let's go to the story. Seorang cowok bernama Dion mengeluh kesakitan sambil melihat ke belakang. Apakah ada seseorang yang mencabut rambutnya? Dion melihat sekeliling, tapi cewek di kursi belakang tampak sedang menatap keluar jendela. Cewek itu sangat pendiam dan tampak selalu menyendiri, yang tidak mungkin dia yang melakukannya. Dion berbalik lagi sambil bertanya-tanya guys, apakah ini hanya halusinasinya saja? Dia tidak sadar kalau saat ini secercah senyum kecil terbentuk di wajah cewek bernama Lois itu. Bus pun berhenti dan Lois segera berlari kencang di atas trotoar menuju rumahnya. Dia terus berlari di depan ibunya tanpa menyapa guys dan langsung masuk ke dalam kamar. Cewek itu pun menutup pintu dan juga menguncinya rapat-rapat. Lois duduk di depan meja lalu membuka laci dan mengeluarkan sebuah tas kecil yang kemudian merogoh tas dan ia keluarkan selembar kertas yang terlipat rapi. Selamat, Anda telah membeli Knoti Stalker yang original. Apakah Anda sedang menyukai seseorang tetapi dia tidak memberi Anda kesempatan? Apakah Anda berharap bisa mendengarkan apa yang sedang dia bicarakan di belakang? Ya, tak perlu ragu-ragu lagi. Dengan menggunakan produk yang luar biasa ini, Anda dapat mengetahui semua gerakan yang dilakukan orang tersebut, bahkan bisa mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Lois sangat senang membayangkan dirinya bisa menonton versi mini dari cowok yang dia sukai setiap saat. Dia bisa menyaksikan semua yang dilakukan cowok itu, bahkan dapat mendengarkan isi hati dan semua rahasianya yang tersembunyi selama ini. Jika Lois dapat mengenal cowok itu lebih jauh, tentu saja dia akan lebih percaya diri untuk memulai pembicaraan dengannya nanti. Lois juga yakin bisa membuat cowok itu menyukainya guys dan memiliki perasaan yang sama dengannya. Lalu dia merogoh tas dan mengeluarkan boneka Knoti Stalker itu. Sebenarnya benda kecil tersebut tidak terlihat spesial guys, hanya seperti boneka aneh terbuat dari benang merah yang ditenun dan dipintai. Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil sehelai rambut dari kepala orang tersebut lalu menyelipkannya di bawah tali yang ada pada Knoti Stalker. Kemudian lihatlah apa yang akan terjadi. Lois merogoh sakunya guys dan mengeluarkan sehelai rambut. Dia mengangkat rambut itu ke atas dan melihatnya dengan ekspresi girang. Jika usaha kali ini berhasil, berarti semua mimpinya akan segera menjadi kenyataan. Cewek itu melakukan semuanya sesuai dengan instruksi yang ada guys. Lois mengambil rambut tersebut dan menyelipkannya di bawah tali yang ada di tubuh boneka itu. Dan setelahnya dia letakkan boneka di atas meja dan mulai menunggu. Lois terus menunggu dan menunggu, tapi tidak ada keajaiban yang terjadi guys. Dia membaca instruksi sekali lagi, membolak-balik kertas itu, tapi tidak ada kalimat lain kecuali produk luar biasa lainnya dapat kamu beli bla 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 bla. Hanya seperti itu, tidak ada yang penting. Dimanakah lanjutan instruksi tentang cara membuat boneka ini berfungsi? Lalu mengapa boneka ini tak mau hidup? Apa benda ini hanyalah sampah? Lois ditipu mentah-mentah. Namun kemudian, tunggu, apa itu? Lois bergumam dalam hati. Dia mencoba mendekat. Apakah boneka itu bernafas? Lois terkejut guys ketika boneka itu memutar kepalanya ke atas. Sepertinya ia melihat ke arahnya, bahkan menatapnya. Ayo ibu, teriak boneka itu sebelum berdiri. Benda kecil tersebut mulai berjalan di tempat guys. Terlihat seperti sedang membuka pintu yang tentu saja tidak tampak. Yang kemudian duduk di kursi guys, yang juga tidak bisa dilihat Lois. Sepertinya Knoti Stalker sedang melakukan gerakan makan dan mata si Lois mulai melebar. Ternyata boneka itu hidup dan benar-benar hidup. Benda tersebut benar-benar menunjukkan apa yang sedang dilakukan Dion sekarang. Knoti Stalker telah berhasil bekerja dan Lois begitu terpesona melihat boneka kecil yang mampu mengintip kehidupan orang yang dia sukai. Cewek itu melewatkan makan malamnya sendiri agar dia bisa menyaksikan Dion menyelesaikan makan malamnya. Dia terus melihat saat Dion duduk, mungkin sedang menonton TV, lalu ke kamar mandi dan bersiap-siap untuk tidur. Itu semua mungkin hanya adegan yang dilakukan sebuah boneka kecil, tetapi Lois merasa seperti dia ada di sana bersama Dion. Dia menonton boneka itu selama berjam-jam sebelum akhirnya juga ikut tertidur dan kepalanya tersandar di atas meja.
Nah, keesokan paginya, Louis berjalan melintasi Dion dan temannya yang duduk bersama di dalam bus. Dia terus melangkah ke bagian paling belakang dan duduk serendah mungkin agar tidak ada yang bisa melihatnya. Lalu diam-diam ia keluarkan boneka tersebut dan menempelkan ke telinganya. Cewek itu mendengarkan percakapan Dion dengan temannya tentang sebuah film aksi yang dia tonton tadi malam yang berjudul Weapon of Mass Extinction. Dion berkata kalau dia sangat menyukai film tersebut dan sampai memutarnya berkali-kali, guys. Informasi berharga inilah yang sangat Louis butuhkan. Keesokan harinya di sekolah, ketika Dion sedang memasuki barang-barang ke dalam loker, Louis melangkah mendekat. Dia pura-pura tersandung dan menjatuhkan buku-bukunya di depan cowok tersebut. Buku-buku itu berserakan di lantai, guys. Dia membantunya memungut semua isi tas yang jatuh hingga matanya tertuju pada sebuah kaset DVD, Weapon of Mass Extinction. Louis mengatakan kalau dia membawa film favoritnya ke sekolah untuk dipinjamkan kepada salah seorang teman, dan kebetulan sekali mereka berdua menyukai film yang sama. Akhirnya, Dion dan Louis merasa satu frekuensi, guys, karena sama-sama menyukai film aksi sci-fi, dan mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tidak ada yang lebih mengerti tentang perasaan Dion selain Louis, guys. Seolah-olah Louis sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, meskipun mereka baru kenal beberapa hari yang lalu. Waktu pun berlalu, dan tak lama kemudian, Dion menyadari bahwa dia memiliki perasaan spesial untuk cewek itu, dan dia sekarang udah benar-benar jatuh cinta, guys. Segala hal yang terjadi sesuai dengan harapan Louis, dan semua itu berkat bantuan boneka Knotty Stalker. Kelihatannya semua berjalan dengan lancar. Bahkan Louis merasa sudah tidak membutuhkan boneka kecil itu lagi saat ini. Tapi kemudian tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Louis mendengar kalau Dion memberitahu temannya bahwa dia menyukai permainan baseball. Tapi anehnya ketika Louis mengajak Dion untuk pergi bermain baseball bersama, cowok itu malah menatapnya dengan ekspresi marah yang besar. Dion sangat membenci baseball. Dan sejak saat itu segala hal mulai tampak berubah dan ganjil. Dion masih bersikap sangat baik ketika mereka bersama, guys. Tetapi sepertinya cowok itu sering membicarakan Louis di belakang. Louis khawatir kalau ternyata dia telah salah menilai Dion selama ini. Mungkin saja cowok itu hanya mempermainkannya. Boneka bodoh ini ternyata tidak membuat mimpinya menjadi kenyataan, dan malah membuat hidupnya menjadi sebuah mimpi buruk, guys. Tapi tunggu dulu, dengan siapa Dion berbicara saat ini? Louis mencoba mendekat untuk mendengarkannya. Apakah Dion sedang berkencan dengan cewek lain? Dari percakapan yang Louis dengar, sepertinya Dion sedang memberitahu seseorang bahwa semua ini hanyalah sebuah lelucon. Lelucon yang dia lakukan pada seorang gadis bodoh, guys. Apakah mereka sedang berciuman? Louis melotot tidak percaya. Tidak, mereka tidak mungkin berciuman. Geramnya. Louis benar-benar marah saat ini. Emosinya mencapai puncak. Dia tidak percaya Dion akan melakukan hal sekejam ini padanya. Yang padahal Louis sudah menaruh harapan terlalu banyak pada hubungan mereka. Dia melempar boneka itu ke dinding kamarnya, guys. Louis bertekad akan mencari cowok itu dan menghajar mereka berdua sampai babak belur. Lalu dia akan memberi mereka pelajaran. Hujan mulai turun saat cewek itu mengeluarkan sepedanya dan mulai mengayuh kencang ke tempat yang dia curigai. Lokasi yang seharusnya menjadi tempat yang spesial bagi mereka berdua. Lalu sebuah mobil lewat di jalan yang tergenang air, membuat tubuhnya basah terkena percikan. Tapi Louis sama sekali tidak peduli. Dia akhirnya sampai di tempat tersebut, guys. Dulu Dion sering mengajaknya piknik di tempat ini. Louis melihat sekeliling hingga matanya tertuju pada sebuah mobil terparkir di pinggir jalan, dan itu pasti milik cewek penggoda yang kini bersama Dion. Louis memelototi mobil itu dan dia menggeramkan giginya dengan sangat kuat sampai-sampai gerahamnya terasa hampir retak. Tinjunya juga terkepal begitu erat, guys. Sampai-sampai dia tidak sadar kalau darah mengalir deras dari telapak tangannya. Tapi Louis tidak peduli, guys. Dia akan menunjukkan kepada mereka berdua apa akibatnya karena telah menghancurkan hati seorang Louis. Dia melangkah menuju mobil tersebut, guys. Tapi naas, sebuah mobil lain yang kebetulan melintas langsung menabraknya tanpa sempat menginjak rem. Sang sopir keluar dan bergegas memeriksa tubuh Louis. Ternyata pemilik mobil itu adalah Dion. Ya, Dion kekasihnya. Pasangan lansia yang berhenti di pinggir jalan karena ban mobil mereka kempes ikut turun untuk membantu. Dion duduk di samping Louis dan mengangkat kepala cewek itu di pangkuannya. Mereka menghabiskan saat-saat terakhir dengan saling berpandangan sebelum cahaya kehidupan mulai memudar dari mata Louis. Sayangnya, setelah semua tragedi ini, kisah cinta mereka tidak bisa berakhir bahagia. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata Louis dan Dion adalah korban dari sebuah makhluk anomali yang meskipun berukuran kecil tapi sangat berbahaya. Nah, SCP Foundation menyebutnya sebagai SCP-693 atau juga yang dikenal sebagai Knotty Stalker. SCP-693 adalah boneka kecil berbentuk humanoid, berukuran kira-kira 18 cm. Mereka terbuat dari seutas tali berwarna merah, biru, kuning, atau hitam, dengan manik
manik onyx sebagai mata. Pakaian mereka juga bervariasi guys, dari segi warna dan gaya. Tampaknya variasi itu ada hubungannya dengan sifat asli mereka. Knoti Stalker awalnya akan berperilaku persis seperti apa yang diharapkan pemiliknya, dan dia tidak menunjukkan sifat-sifat anomali sama sekali. Sampai akhirnya pemilik melakukan langkah-langkah yang dijelaskan dalam instruksi yang tertera pada selembar kertas yang selalu menyertai SCP-693. Lembar instruksi itu memberi ucapan selamat kepada pemilik karena telah mendapatkan Knoti Stalker dan menjelaskan bahwa untuk menggunakannya dengan selai rambut dari orang lain dan harus dimasukkan ke dalam lingkaran tali. Nah, setelah itu boneka tersebut akan memperagakan segala hal yang dilakukan oleh pemilik rambut tersebut. Knoti Stalker akan menjadi hidup, lalu meniru tindakan pemilik rambut secara keseluruhan termasuk segala ucapan mereka. Boneka itu akan menggambarkan dengan sempurna semua kegiatan orang tersebut selama 9 hari. Lalu setelah itu dia nggak bisa diandalkan lagi guys. SCP-693 mulai mengubah ucapan dan tindakan orang tersebut sesuai dengan warna tali pembentuknya. Dalam berbagai kasus, tujuan akhirnya adalah untuk membawa pemilik boneka menjemput kematian mereka. SCP-693 melakukan hal ini dengan cara memberikan informasi yang tidak akurat kepada pemiliknya. Boneka yang terbuat dari tali merah biasanya mencoba untuk membuat pemiliknya menjadi semakin marah dan emosi. Nah, boneka yang terbuat dari tali biru mencoba untuk menghasut pemiliknya dan membuat mereka menyakiti diri sendiri. Boneka tali kuning akan membuat pemiliknya melakukan kekerasan fisik yang sangat brutal. Sedangkan boneka hitam akan menghasut pemiliknya untuk terlibat dalam kegiatan yang akan menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Nah, yang menariknya, SCP-693 tidak hanya bisa memperagakan kegiatan orang yang masih hidup, tapi juga mereka yang sudah meninggal guys. Ketika rambut orang mati ditempatkan dalam lingkaran tali, Knoti Stalker akan hidup kembali guys. Sama seperti ketika menggunakan rambut orang yang masih hidup. Namun, alih-alih memerankan ucapan dan gerakan orang tersebut, Knoti Stalker akan mengaku sebagai orang yang telah meninggal dan menawarkan diri untuk pembimbing spiritual bagi pemiliknya. Tapi sama halnya dengan orang yang masih hidup, pada hari ke-9, SCP-693 akan menjadi tidak dapat diandalkan. Dia akan berusaha untuk menuntun pemiliknya ke jalan yang mengakibatkan kematian yang mengenaskan. Nah, setelah SCP-693 berhasil menyebabkan kematian pada pemiliknya, sebuah boneka baru akan muncul dan ditemukan di tubuh orang tersebut. Ada beberapa buah boneka yang telah ditemukan dari tubuh korban Knoti Stalker guys. Saat ini, Foundation memiliki 7 yang berwarna merah, 10 berwarna biru, 5 yang kuning, dan 1 yang hitam. Nah, semua sampel SCP-693 yang disimpan oleh Foundation awalnya diklasifikasikan sebagai safe dan disimpan di loker penahanan 12C-K. Tapi setelah peristiwa insiden 693-E, klasifikasi itu akhirnya ditinjau kembali guys. Saat insiden ini, seorang peneliti mengembalikan boneka Knoti Stalker ke loker penyimpanannya. Tapi karena kurang teliti dengan protokol keamanan Foundation, mereka lupa mencabut rambut yang telah diletakkan di boneka tersebut. Ketika loker dibuka esok harinya, boneka-boneka itu terlihat sudah berpindah posisi guys. Mereka terlihat membentuk sebuah lingkaran mengelilingi boneka yang secara tidak sengaja masih ditempelkan rambut itu. Dan boneka tersebut telah disalib dalam posisi terbalik di dinding loker guys. Dan tidak diketahui dari mana mereka bisa mendapatkan paku. Nah, setelah kejadian ini, sebuah kamera diletakkan di dalam loker dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. SCP-693 menjadi hidup dengan tidak ada yang mengamati guys. Bahkan ketika tidak ditempelkan rambut siapapun. Sampai saat ini mereka belum pernah terlihat melakukan tindakan kekerasan satu sama lain. Namun, kamera mengungkap fakta bahwa Knoti Stalker selalu menirukan adegan yang dilakukan oleh pemilik mereka selama 30 menit terakhir sebelum orang itu mati. Nah, karena informasi ini, akhirnya semua boneka Knoti Stalker dipindahkan ke wadah baja berukuran 25x25 cm di dalam loker penahanan dan klasifikasinya ditingkatkan menjadi Euclid. SCP-693 adalah salah satu anomali yang cukup langka. Foundation sebenarnya memiliki informasi yang cukup kuat tentang dari mana asal mereka dan bisa dibilang tempat itu juga sangat mudah ditemukan. Kertas instruksi yang muncul berbarengan dengan SCP-693 berperan penting dalam menguak informasi tentang asalnya setelah memberi selamat kepada pemiliknya karena telah mendapatkan boneka tersebut dan menjelaskan cara kerjanya. Kertas itu ditutup dengan sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Knoti Stalker adalah sebagai produk luar biasa yang telah diciptakan The Factory untuk Anda. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, The Factory adalah tempat yang juga memiliki koneksi dengan SCP Foundation. Meskipun detailnya belum bisa dijelaskan saat ini, yang perlu kalian ketahui sekarang adalah bahwa The Factory menciptakan banyak sekali makhluk anomali dan tampaknya SCP-693 adalah salah satu produk mereka. Ada teori yang mengatakan bahwa boneka-boneka itu mungkin diproduksi sebagai alat spionase. Tapi mengapa tujuan utama mereka? Tunggu bentar.
Bentar. Udah dulu videonya.